Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Qasas Al-Anbiya menyebut banyak sekali riwayat yang menyebutkan penyebab terbunuhnya Nabi Yahya alaihissalam. Salah satu kisah yang paling masyhur adalah ada seorang penguasa di negeri Palestina yang sangat kejam dan zalim, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang dapat menghalangi setiap keputusan dan keinginannya. Lantas, bagaimana kelanjutan kisah terbunuhnya Nabi Yahya alaihissalam? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, seperti yang sudah kita ketahui, Nabi Yahya alaihissalam merupakan anak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Sebab Nabi Yahya dilahirkan saat orang tuanya sudah berusia lanjut. Sejak kecil, Nabi Yahya alaihissalam diajari untuk memahami dan menghafal ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat dan Zabur. Selain itu, ia juga tumbuh menjadi anak yang cerdas, berperilaku baik, dan pandai menahan hawa nafsu. Hidupnya begitu sangat berbakti kepada orang tua, tidak keras kepala apalagi takabur. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Yahya alaihissalam sebagai nabi. Dia pun turut serta untuk membantu ayahnya berdakwah, terutama kepada para pemimpin Bani Israel yang melanggar hukum Taurat. Pada saat itu, hukum agama begitu sangat tegas, sehingga siapapun yang berdosa agar segera bertaubat. Nabi Yahya alaihissalam juga dijuluki sebagai Al-Ma'madam atau pembaptis. Kehidupan Nabi Yahya alaihissalam berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi dan Herodus sebagai penguasanya. Ketika itu, Raja di Damaskus bermaksud akan menikah dengan wanita yang merupakan mahramnya, yaitu yang tidak boleh dinikahinya. Lalu Yahya alaihissalam melarang hal tersebut, sehingga wanita itu merasa tidak suka kepada Nabi Yahya alaihissalam. Setelah hubungan antara wanita dengan raja tersebut mendapat rintangan, wanita itu kemudian meminta raja agar mempersembahkan darah Yahya alaihissalam kepadanya. Raja itu pun setuju untuk mempersembahkan darah Yahya untuknya. Kemudian raja mengutus seseorang untuk membunuh Yahya alaihissalam, lalu membawa kepala dan darahnya dalam sebuah bejana ke hadapan wanita tersebut. Ada yang mengatakan wanita itu langsung binasa seketika itu juga. Kemudian para ulama pun berbeda pendapat mengenai tempat terbunuhnya Nabi Yahya alaihissalam. Apakah di Masjidil Aqsa atau di tempat lainnya? Mengenai hal tersebut, ada dua pendapat yang berbeda, yakni pertama, As-Tawri menceritakan dari Al-A'masi, dari Syamar bin Atiyah, dia bercerita, yang terbunuh di atas bongkah batu yang terdapat di Baitul Maqdis itu ada 70 nabi, di antaranya adalah Yahya bin Zakaria alaihissalam. Kedua, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dari Sa'id bin Musyabah, dia bercerita, Bukhtanasar pernah datang ke Damaskus. Tiba-tiba dia sudah berada bersama darah Yahya bin Zakaria alaihissalam yang tengah direbus. Kemudian dia bertanya mengenai diri Yahya alaihissalam. Maka mereka pun memberitahukan kepadanya. Dan pada darahnya itu terbunuh 70.000 jiwa. Sahabat Muslim, demikianlah kisah terbunuhnya Nabi Yahya alaihissalam. Pembunuhan Nabi Yahya itu dilakukan secara keji. Adapun Al-Quran telah mengulang-ulang mengenai kabar pembunuhan yang dilakukan Bani Israel kepada para nabi dengan cara yang tidak adil dan tidak dibenarkan. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa memberikan pertolongan dan bantuannya kepada mereka semua ketika mendapatkan kesulitan di dalam menyampaikan risalah-risalahnya, yang hal itu sudah menjadi janjinya kepada mereka. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.